Hari ini kita akan bahas tentang waspada kosmetik mengandung merkuri. Pilih kosmetika aman untuk tampil cantik dan sehat. Wah, kalau kita biasanya kan sehari-hari selalu berpakaian dengan bedak seperti itu, lipstik ya Bu ya. Nah, inilah yang disebut dengan kosmetik. Tapi mungkin biar lebih jelas lagi dari sudut pandang Lokapom sendiri, apa nih Bu yang dimaksud dengan kosmetik, Bu Sumiati? Ya, baik. Selamat pagi penggemar radio KPFM. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Amin. Kalau kita berbicara tentang kosmetik ini tentunya sangat menarik ya. Iya Bu. Karena mungkin kalau berbicara kosmetik bukan hanya untuk wanita, tapi juga untuk pria. Jadi mulai dari kita bangun tidur sampai dengan kita tidur kembali, kita selalu bersentuhan dengan kosmetik. Baik dari bayi maupun remaja, dewasa, dan juga orang tua juga memakai kosmetik. Jadi kalau kosmetik ini sendiri, kalau kita lihat dari definisinya adalah suatu bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh daripada manusia. Jadi kalau ada kosmetik yang disuntikan berarti itu tidak termasuk bagian dari definisi kosmetik tersebut. Jadi dia cuma di epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital dari bagian luar ataupun gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, ataupun juga memperbaiki bau badan atau melindungi serta memelihara kondisi tubuh pada kondisi yang baik. Jadi kosmetik ini sendiri kita kenal bahwa mulai kita bangun kita sudah memakai sabun, pasta gigi, kemudian pakai deodoran. Oh, itu udah termasuk kosmetik ya Bu ya? Kosmetik. Jadi kosmetik ini sudah kebutuhan primer ya, bukan lagi kebutuhan sekunder. Jadi rasanya kalau mandi nggak pakai sabun gimana ya? Seperti nggak mandi aja Bu. Iya, ada. Jadi itu definisi kosmetik itu sendiri seperti itu Mbak Sherly. Cukup luas ya Bu ya artinya. Apakah ada ketentuan juga mengenai penggunaan bahan-bahan yang diizinkan ditambahkan ke dalam kosmetika Bu Sumiati? Ketentuannya mengenai bahan-bahan yang ditambahkan ke dalam kosmetik tersebut mengacu kepada Peraturan Badan POM nomor 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan baku di dalamnya, terdapat kegunaan, persyaratan, kemudian batas maksimum yang harus ditambahkan di dalam kosmetik tersebut. Selain itu ada bahan-bahan yang dilarang ditambahkan di dalam kosmetik, Bu. Seperti hidrogenan, kemudian pewarna juga dilarang. Pewarna merah K10 itu adalah pewarna rodamin B, ditambahkan ke dalam kosmetik itu juga dilarang, dan juga apalagi dengan penambahan merkuri di dalam kosmetik tersebut. Dan itu semuanya sudah diatur di dalam Peraturan Badan POM nomor 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis dari bahan kosmetik tersebut. Oke, seperti itu ya Bu ya. Ada juga bahan-bahan yang dilarang. Nah, Bu Sumiati, ini memang menarik gitu ya soal kosmetik ini. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan merkuri begitu? Ini kan yang dengar juga ngeri-ngeri sedap gitu ya Bu. Dan mengapa banyak ditambahkan ke dalam kosmetik sehingga berbahaya begitu Bu Sumiati? Iya, baik. Kalau kita nggak kenal maka tak tahu ya. Jadi mungkin kita sering mendengar bahwa kosmetik itu harus bebas dari merkuri. Jadi merkuri itu sendiri adalah suatu sediaan, merupakan unsur kimia dengan nomor atom 80, merupakan logam berat berwarna perak berbentuk cair pada suhu ruangan. Merkuri ini bersifat beracun atau toksik yang tidak mudah terurai di lingkungan. Penggunaan merkuri ini banyak digunakan di dalam industri lampu, termometer itu ada merkurinya, kemudian serta pengolahan emas.
Namun saat ini memang merkuri itu banyak disalahgunakan penggunaannya, Iya, Bu. ditambahkan ke dalam kosmetik seperti kosmetik wajah, day cream, krim pagi, krim siang gitu. Kosmetik yang ditambahkan ke dalam merkuri yang ditambahkan ke dalam kosmetik itu sendiri dipercayai memberikan efek memutihkan dalam waktu yang cepat. Kemampuannya menghambat pembentukan melanin, dan perlu kita ketahui bahwa penggunaan merkuri di dalam kosmetik ini khususnya untuk memberikan efek mencerahkan atau memutihkan itu sangat dilarang dan sebaiknya kita harus hindari. Gitu. Jadi kita perlu kehati-hatian, misalnya kita menggunakan krim, day cream, kemudian bermaksud untuk memutihkan wajah dalam waktu 1 minggu, wajahnya sudah kelihatan putih, berarti itu kita perlu curiga dan perlu waspada bahwa day cream tersebut mengandung merkuri. Tapi kan ada juga beberapa produk gitu ya Bu ya yang bermanfaat atau berguna mencerahkan atau memutihkan. Ada ukurannya Bu, kalau yang mengandung merkuri itu cepat ya, tapi kalau yang tidak berbahaya tuh nggak cepat berarti gitu ya Bu ya? Waktunya lama. Waktunya gitu, ada fasenya sehingga bisa mencerahkan wajah. Tapi kalau merkuri ini memang dikenal dapat memutihkan kulit dalam waktu yang singkat. Dan tentunya dengan proses karena dia menghambat produksi melanin. Jadi kurangnya produksi melanin di kulit itu sehingga menyebabkan hiperpigmentasi pada kulit. Dengan berkurangnya hal tersebut, kulit akan terlihat lebih putih, dan zat pengubah pigmen semacam itu juga dapat menimbulkan dampak di kemudian hari. Sebab ada proses fisiologis normal, yaitu pembentukan pigmen yang diganggu dari tubuh kita. Dengan penggunaan secara terus-menerus ini malah akan menimbulkan pigmentasi yang menimbulkan efek yang permanen jadinya. Jadi pertama memang dia kelihatannya putih, tapi lama-lama kalau kita tidak pakai, dia kulit kita akan kembali pigmen dan menimbulkan pigmen yang permanen. Jadi akhirnya kulit bisa menjadi lebih hitam dari sebelumnya. Dan kemudian rata-rata semua pemutih yang instan tersebut akan menimbulkan efek rebound saat pemakaian dihentikan, yaitu menimbulkan respon yang berlawanan. Pada awalnya memang kelihatan kulit kita glowing, putih gitu. Dalam beberapa hari saja kita akan memiliki kulit yang mulus, kenyal, lebih putih. Tetapi jika pemakaian tersebut dihentikan, kemudian kulit akan menjadi gelap dan menimbulkan flek-flek yang bersifat permanen. Juga kulit juga bisa menjadi merah seperti kepiting rebus pada saat pemakaian, kasar, bahkan juga mengelupas seperti kulit ular. Jadi, serem ya Bu ya? Iya, jadi ngeri-ngeri sedap. Iya. Oke. Ini kita sudah ada yang menelpon pagi ini. Kuis kelas pintar KPFM. Halo. Kelas pintar, halo. Ibu Shirley Bu, masih di talk show. Mohon maaf, terlalu semangat nih sepertinya. Kebiasaan nerima kuis nih Bu. Halo Bu Warni. Iya, mau saya tanyakan ini Mbak Shirley. Iya, langsung aja Bu. Ya, saya mau pastikan aja apa betul tanggal kadaluarsa di setiap produk, ya kan? Itu hanya sebagai alarm dan masih bisa dipergunakan produk tersebut untuk 3 bulan ke depannya. Oke, itu aja ya Bu ya. Terus yang kedua, jika terdapat sebuah produk yang cekap sudah nggak layak pakai, tapi masih diperjualbelikan, apa tindakan dari Badan POM gitu? Oke, baik. Itu aja Bu Warni. Oke, makasih Mbak Shirley. Iya, sama-sama Bu Warni, terima kasih. Oke, Shirley ke Bu Sumiati. Halo Bu Sumiati. Iya, halo Mbak. Ibu sudah ada yang ikut bertanya, bisa langsung dijawab Bu Sumiati? Baik, makasih Mbak Bu Warni atas pertanyaannya.
terkait dengan tanggal kadaluarsa, itu adalah tanggal di mana pabrik atau produsen menjamin bahwa mutu dari produk tersebut aman. Jadi kalau lewat dari tanggal tersebut, produsen atau pabrik tidak menjamin lagi terhadap produk tersebut. Mengenai aman dan tidaknya 3 bulan ke depan itu karena pabrik sudah tidak menjamin, berarti produsen tidak menjamin lagi bahwa produk tersebut aman dipergunakan atau seperti apa. Jadi untuk tanggal kadaluarsa tersebut memang bukan warning ya, tetapi adalah suatu pernyataan atau komitmen daripada perusahaan atau pabrik dalam menjamin semua produknya di pasaran. Jadi seperti itu. Jadi sebaiknya jika kita mendapatkan ataupun tidak mengkonsumsi produk-produk yang sudah ada tanggal kadaluarsanya. Mengenai Badan POM sendiri, bagaimana Badan POM ketika ketemu bahwa ketika kita melakukan pengawasan di sarana tersebut atau di sarana apa saja yang kami ketemu yang tanggal kadaluarsa, kami akan melakukan suatu tindakan terhadap produk-produk tersebut. Jadi sebagai konsumen yang cerdas juga, konsumen harus juga jeli melihat tanggal kadaluarsa. Ketika tanggal kadaluarsanya sudah melewati, tolong disampaikan kepada pemilik sarana tersebut bahwa ini adalah sudah kadaluarsa. Jadi jangan sampai sudah sampai di rumah baru ternyata kita sudah melihat bahwa produk tersebut sudah kadaluarsa. Kita juga ingin tahu selanjutnya gimana ciri-ciri kosmetika yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri ini, Bu Sumiati. Baik, untuk ciri-ciri kosmetik sendiri yang mengandung merkuri secara fisik sih agak sedikit sulit untuk kita kenali. Namun perlu kita perhatikan juga bahwa apabila kosmetik seperti krim, day cream dengan klaim dapat memutihkan kulit dalam waktu yang singkat, tentunya kita harus juga melihat bahwa produknya terdaftar atau tidak di Badan POM. Itu sih awal angka pertama, karena ketika ada zat berbahaya seperti merkuri ataupun yang dilarang dimasukkan di dalam kosmetik, sistem atau aplikasi pada saat pendaftaran itu akan menolak. Jadi jika dia memasukkan bahan-bahan yang berbahaya di dalamnya, tentunya dia tidak akan mendapat izin daripada Badan POM. Jadi kita harus melihat dia terdaftar ataupun tidak. Kemudian label ataupun kemasan harus mencantumkan informasi yang jelas. Sekarang ini kan banyak dijual day cream, kemudian night cream yang tidak mempunyai izin Badan POM, tidak mempunyai informasi apa-apa, cuma ditulis saja day cream, cream siang dan cream malam. Jadi itu kan dari segi label atau kemasannya pun tidak mencantumkan informasi yang jelas. Maka konsumen dihimbau untuk selalu waspada. Produk yang tanpa izin edar tentunya belum melewati uji yang dipersyaratkan, sehingga dikhawatirkan ada penambahan bahan-bahan berbahaya yang dilarang seperti merkuri, kemudian retinoat dan lain-lain sebagainya. Jadi itu sih langkah awal. Dan juga biasanya kalau kosmetik itu dispersi ataupun sediaan dari kosmetik itu sendiri tidak homogen apabila krim tersebut mengandung merkuri dan lain sebagainya dari segi penampakannya. Iya. Kemudian kita ingin tahu juga bagaimana bahaya yang ditimbulkan oleh kosmetika yang mengandung merkuri ini, Bu Sumiati. Baik, jadi mungkin kita berpikir bahwa dengan memakai krim tersebut ya udahlah, kita yang penting putih gitu, tidak memikirkan efek jangka panjangnya. Pada saat kita pakai kan nggak mungkin langsung kelihatan efeknya. Jadi gejala keracunan merkuri akibat pemakaian krim pemutih tersebut adalah terjadi gangguan sistem saraf. Di antaranya kita bisa tremor, insomnia, susah tidur, kemudian pikun, gangguan penglihatan, juga gerakan tangan yang abnormal, dan serta gangguan emosi. Selain itu ada gejala-gejala timbul juga akibat penambahan logam berat seperti merkuri ini dapat mendenaturasi protein di dalam tubuh, terutama yang mengandung asam aminosidin. Dia terakumulasi di dalam tubuh, kemudian merusak sistem enzim, menimbulkan racun di dalam tubuh, dan
Kemudian pada kulit kita banyak sekali terdapat pori-pori dan setiap pori tersebut berhubungan dengan pembuluh darah. Mungkin kita beranggapan bahwa krim ini kan tidak dimakan, cuman dioleskan di wajah. Iya, di kulit aja gitu ya Bu ya. Nah, di kulit itu kan terdapat banyak pori-pori. Pori-pori ini yang berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi krim ini akan masuk ke dalam pori-pori, kemudian masuk ke pembuluh darah, dan akhirnya bisa menyebabkan kerusakan sistem saraf, ginjal, serta organ tubuh lainnya. Kemudian dengan pemakaian secara bertahun, merkuri dapat mengendap di bawah kulit hingga kulit akan menjadi biru kehitaman atau pigmennya menjadi hitam dan bisa menyebabkan karsinogenik, kanker itu jadi. Sampai seperti itu ya Bu ya. Dan untuk pemakaian jangka panjang. Oke, baik Bu Sumiati. Bu Sumiati, kita lanjut lagi ya Bu ya. Halo. Ya. Masih semangat ya Bu ya? Semangat lagi. Kalau misalnya banyak juga ditemukan kosmetika seperti krim wajah yang mengandung merkuri begitu ya Bu ya. Nah ini bagaimana nih Bu dari Lokapom sendiri menindaknya? Masih banyak kita temukan kosmetik yang mengandung merkuri. Jadi sebenarnya ada demand, ada supply. Jadi ketika permintaan banyak dari masyarakat, tentunya ada yang menyiapkan gitu. Jadi sebenarnya masyarakat juga perlu tahu bahwa kosmetik yang tidak terdaftar itu harusnya jangan dibeli. Jadi kalau nggak dibeli berarti tidak ada yang mensuplai. Jadi seperti itu. Iya. Permasalahan dan kendalanya memang masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku. Meskipun regulasi payung hukum terhadap penghapusan produk kosmetik bermerkuri itu sudah kuat dan penguatan pengawasan sudah dilakukan oleh Badan POM, tapi produk kosmetik yang bermerkuri ini masih tetap kita temukan sekarang. Jadi rendahnya komitmen pelaku usaha terhadap implementasi cara pembuatan kosmetik yang baik dan produk kosmetik yang bermutu. Kemudian masih banyak produk tanpa izin edar yang ada di pasaran, di sekeliling kita, dan kita sudah tahu bahwa itu tanpa izin edar, tapi kita juga beli seperti itu. Jadi ada permintaan, ada yang mensuplai. Jadi mungkin masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sendiri terhadap kosmetik yang sudah dinotifikasi. Sebenarnya pada kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa kita harus mencintai produk dalam negeri kita yang sudah terdaftar dan sudah mempunyai izin edar Badan POM. Sehingga kita memerlukan pembinaan terhadap industri kosmetik mengenai peraturan kosmetik, perlu adanya upaya pemerintah juga membantu industri kosmetik dan usahanya. Juga kerjasama lintas sektor dan pembinaan dan pengawasan terhadap kosmetik tersebut sendiri, meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan kosmetik. Melalui cara ini kita also di Radio KPFM, kami dari Lokapom Balikpapan melakukan suatu komunikasi, edukasi terhadap masyarakat agar tim dan untuk memakai produk-produk kosmetik yang tanpa merkuri dan sudah terdaftar di Badan POM. Itu upaya kita untuk mengoptimalkan pemberantasan kosmetik tanpa izin edar ataupun kosmetik ilegal. Baik, kemudian bagaimana kalau misalnya pendengar KP ini ada yang sudah terlanjur menggunakan kosmetik bermerkuri begitu ya Bu ya? Bagaimana upaya penyembuhan dan pemulihannya Bu Sumiati? Baik, saya sendiri sih sering berbicara ataupun juga dengan orang-orang yang sudah memakai produk kosmetik tersebut. Sebenarnya ini kan produk kosmetik seperti itu ya dari mulut ke mulut, terus disampaikan ke temannya bahwa dengan memakai produk ini muka saya menjadi bagus, menjadi glow, menjadi putih, bersih, mulus yang tadinya berjerawat tidak menjadi berjerawat. Jadi itu akhirnya dari mulut ke mulut, kemudian sampai ke temannya tanpa memperhatikan lagi bahwa produk tersebut ternyata tanpa izin edar. Dan perlu kita ketahui juga bahwa tidak ada cara khusus
yang bisa, kalau kita sudah terlanjur memakai yang sudah bermerkuri, kita tidak ada cara khusus untuk mengeluarkan merkuri yang sudah ada dan masuk di dalam tubuh kita. Apabila kita sudah terlanjur menggunakan kosmetik bermerkuri, langkah yang pertama yang harus kita lakukan, hentikan penggunaan kosmetik tersebut. Dan lagi memakai produk kosmetik tersebut ketika kita sudah tahu bahwa ternyata efeknya seperti yang tadi saya sampaikan di depan, efeknya adalah efek jangka panjang yang bisa menyebabkan terjadinya kanker ataupun karsinogenic. Jadi hentikan segera pemakaian tersebut, segera memakai kosmetik, kita kembali ke awal, kita memakai kosmetik yang sudah terdaftar dan juga sudah melewati suatu proses pengujian kualitas dan mutunya. Iya. Kemudian bagaimana nih Bu Sumiati upaya Badan POM sendiri dalam memberantas kosmetika berbahaya yang mengandung merkuri ini, Bu Sumiati? Ya, Badan POM sendiri telah melakukan berbagai upaya terobosan dalam mencegah peredaran kosmetik yang mengandung merkuri. Di antara lain yaitu pertama, penyusunan dan harmonisasi regulasi pembatasan penggunaan merkuri untuk sebagai pengawet di dalam kosmetik dengan melalui harmonisasi ASEAN. Kemudian pengawasan yang selalu dan semakin ditingkatkan secara terus-menerus terhadap produk yang beredar di pasaran. Kemudian kegiatan penindakan termasuk penggerebekan industri kosmetik ilegal di Jakarta pada tahun 2019. Kemudian kegiatan edukasi masyarakat mengenai bahaya penggunaan merkuri sebagai pencerah di dalam kosmetika itu sendiri. Kemudian sebagai bentuk dukungan dan partisipasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 dengan pengesahan Minamata Convention Merkuri atau Convention Minamata mengenai merkuri dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang rencana aksi pengurangan dan penghapusan merkuri. Badan POM sendiri bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, kemudian perwakilan dari lembaga LSM, dan suatu fokus group discussion dan pelaku usaha itu menyelenggarakan penggalangan komitmen kosmetik bebas merkuri gitu. Jadi baru ini juga kita lakukan rencana aksi pengurangan dan penghapusan merkuri sebagai target tahun 2020 kosmetik harus bebas dari merkuri. Dan itu merupakan komitmen kita bersama pelaku usaha, masyarakat, pemerintah dan lain-lainnya supaya kita tidak mengkonsumsi kosmetik yang bermerkuri. Mungkin seperti itu, Mbak. Iya, baik Bu Sumiati. Apakah ada tips juga untuk masyarakat sehingga bisa terhindar dari kosmetik yang mengandung merkuri ini, Bu Sumiati? Kalau berbicara mengenai tips, tentu saja ada ya. Iya, Bu. Tips yang pertama mungkin konsumen harus mengenali dulu kondisi kulitnya. Apakah dia kulit normal, kulit berminyak, ataupun kulit campuran dan sebagainya. Jadi dengan mengenali kulit kita memperhatikan, kita membeli kosmetik sesuai dengan peruntukan daripada kulit kita. Kemudian tips yang kedua, sebelum menggunakan kosmetik, sebaiknya lakukan dulu uji kepekaan kosmetik untuk melihat apakah kita alergi terhadap kosmetik tersebut dengan mengoleskan di belakang telinga ataupun bagian dalam. Kemudian apabila tips yang ketiga, bila timbul iritasi atau efek samping lainnya, segera hentikan penggunaan kosmetik. Jika kalian sedang hamil, konsultasikan pemilihan kosmetik yang aman ke dokter kandungan ataupun dokter kulit. Jadi kami mengajak untuk berhati-hati dalam menggunakan suatu produk kosmetik. Iya, Bu. Pasti logonya tertera dengan pasti bahwa sudah terdaftar di Badan POM. Dengan cara kita bisa mengecek kebenarannya untuk notifikasi tersebut apakah sudah terdaftar di Badan POM melalui website pom.go.id ataupun aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile yang kita bisa download di Play Store
Dengan tujuan sebenarnya Badan POM juga mendorong masyarakat untuk selalu menjadi konsumen yang cerdas. Dengan cara seperti kemarin kita harus selalu cek kemasan, cek label, cek izin ekspor, dan cek kadaluarsanya. Oke. Baik Bu Sumiati, ini yang terakhir ya Bu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait penggunaan kosmetik bermerkuri ini untuk pendengar KPFM Bu Sumiati. Baik, stop menggunakan kosmetik bermerkuri karena efek sampingnya jauh lebih besar daripada efek instannya pada kulit. Mungkin sesaat muka kita glowing, putih, bersih dan sebagainya. Gitu. Tapi perlu diingat, cantik itu tidak harus memiliki kulit yang putih. Kita harus diubah sih sebenarnya. Kita sudah dianugerahi oleh Tuhan dengan kulit yang sawamatkan untuk daerah Indonesia. Jadi kita harus bersyukur terhadap hal tersebut. Jadi cantik adalah memiliki kulit yang sehat, sudah cukup. Usahakan untuk menerapkan pola hidup sehat agar tidak dampak terhadap kulit yang sehat, namun juga kondisi yang baik dan kondisi tubuh kita yang baik dan terjaga. Terkait dengan ini, Lokapom di Kota Balikpapan juga akan mengadakan webinar dengan tema Generasi Milenial Tolak Penyalahgunaan Obat dan Kosmetik Bermerkuri dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-92. Bagi yang ingin menyaksikan webinar tersebut bisa menonton secara langsung di channel YouTube kami di Lokapom Balikpapan pada tanggal 15 Oktober tahun 2020. Dan apabila masyarakat ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi unit layanan pengaduan konsumen kami di kantor Lokapom di Kota Balikpapan yang berlokasi di Jalan Telaga Sari RT 37 nomor 72 Kota Balikpapan, ataupun melalui akun medsos kami di Instagram Lokapom Balikpapan, di Facebook kami @lokapom di Balikpapan, dan di Twitter Lokapom BPN, ataupun dapat menelpon di kantor kami di 0542 8793 468 0542 8793 4658. Baik. Silakan datang berkunjung ataupun menelpon, kami akan melayani itu sesuai dengan terkait informasi tentang obat dan makanan. Baik Bu Sumiati, terima kasih nih untuk waktunya pagi ini, pencerahannya, tips-tips juga seputar kosmetik yang bermerkuri ya Bu ya. Iya.